Orang yang diberkati karena kita berjuang untuk ada di tempat ini tidak mudah. Jadi kita percaya setiap jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Karena itu mari kita datang di hadirat Tuhan. Di pagi hari kita membangun fajar di pagi hari di hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya 2-3 orang berkumpul memuliakan Tuhan, Tuhan ada dan Tuhan akan melawat menjamah kita. Mari kita padukan iman, kita naikkan ucapan syukur kita. Bapa, di dalam nama Yesus kami naikkan syukur doa kami pagi hari. Kami boleh diperkenankan ada di pagi hari setelah kami boleh melewati tidur istirahat di malam hari, dan kami boleh dibangunkan pagi hari dengan tubuh sehat kuat dan menikmati hari yang baru, sehingga rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi bagi kami, jadi bagian kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur kami ada di tempat ini untuk kami memuliakan Tuhan lewat ibadah doa pagi, menjadi ibadah yang perdana setelah beberapa sekian lama vakum oleh karena COVID. Kami boleh kembali di tempat ini Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat hebat kami. Karena itu kami mengawali segala sesuatu di dalam Tuhan. Kami sadar keterbatasan kami, karena kami tahu di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dengan Tuhan kami akan cakap melakukan perkara besar. Karena itu Tuhan urapi kami semua yang ambil bagian. Pak Imam yang akan membawa firman Tuhan, pakai dengan dahsyat luar biasa. WL dengan pemain musik, Tuhan urapi kami. Kami tahu kekuatan Tuhan, gaya memenuhi kami untuk dapat melayani kami. Bahkan semua yang ambil bagian, baik akan doa syafaat, bahkan kami semua jemaat yang hadir. Kami tahu Tuhan kehadiran kami di tempat ini Tuhan perhitungkan. Karena itu Tuhan urapi, berkati, nyatakan kemuliaan kuasa Tuhan, sehingga pagi hari ini kami mendapatkan pewahyuan, mendapatkan sesuatu yang baru, memberikan kekuatan, memberikan semangat baru untuk kami datang di hadirat, bahkan untuk memuliakan Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Segala roh yang bukan dari Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus, dan kami undang kuasa Tuhan bekerja, sehingga Tuhan tuntun ibadah kami, bahkan tuntun perjalanan umat-Mu boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Dan kami tahu ibadah ini bukan akan jadi sekadar rutinitas, tapi ibadah ada janji, ada kemenangan, ada berkat, ada kemuliaan, karena nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, menyembah Engkau, siap melayani, dan kami siap diberkati, diteguhkan, bahkan dikuatkan oleh kebenaran firman. Karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur doa kami. Mari umat Tuhan yang percaya katakan amin. Shalom. Kita mau berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, karena Dia adalah sungguh baik bagi kita. Amin. Kita boleh datang ke tempat ini dengan tubuh yang sehat. Kita percaya ini semua karena kebaikannya. Amin. Mari kita mau masuk, kita mau memuji Tuhan, karena hanya Dia saja yang layak dipuji. Haleluya. Seberapapun kita yang hadir, kita tetap mau bersuka cita. Kita mau tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah yang layak ditinggikan. Mari kita mau katakan, pujian mujizat itu nyata. Oh haleluya. Semua dapat Kau lakukan.
Amin. Ada sukacita. Amin. Kita yakin percaya bahwa Dia mengerti akan hidup kita. Amin. Oleh sebab itu kita mari bersorak buat Tuhan. Kita mau mengeluh-elukan nama Tuhan, karena hanya Dia yang layak terima pujian. Amin, saudara. Kita mau katakan, janganlah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang dikeluarkan, yang menopang dan menopang, tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Saudara, ujian ini mengatakan bahwa kita tidak boleh lelah dalam Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita percaya ketika kita terus di dalam Tuhan, kekuatan yang kita akan dapatkan dari Tuhan. Amin. Dan kita sanggup melewati segala hal yang terjadi, dan kita akan memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Yuk, kita mau katakan sekali lagi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Menjadi sikap hidupku di atas dasar iman. Menjadi sikap hidupku di atas dasar, menjadi sikap hidupku, menjadi sikap hidupku, menjadi sikap hidupku, menjadi sikap hidupku di atas dasar iman. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara, kita akan terus memuji Tuhan karena kita percaya kita datang ke tempat ini. Kalau kita dalam keadaan sehat, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau katakan, kita mau kencang, dan kita mau melihat akan kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita mau tepuk tangan, saudara. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
kita mau katakan Yesusku dahsyat 3 kali saudara. Yesus 1, 2, 3. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Silakan duduk, puji nama Tuhan. Saudara, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, ada ruang kesaksian. Apakah di antara saudara di tempat ini mau bersaksi akan kebaikan Tuhan? Oke, kalau begitu saya akan bersaksi ya. Pertama saya mau bersaksi, nanti kalau sudah ada yang disiapkan boleh kita tetap bersaksi ya. Saya mau bersaksi saudara, waktu Lebaran nih saudara. Lebaran itu kan tanggal merah itu banyak orang keluar kota saudara. Nah, anak-anak saya, adik-adik saya, keponakan-keponakan bilang, kita ke Bandung deh, masa di rumah aja. Akhirnya saudara, kita pergi ke Bandung. Nah, karena itu momen Lebaran saudara, pokoknya semuanya praktis ya, agak mahal lah. Parkirnya mahal, terus yang jualan-jualan nasi apa gitu yang di restoran biasa tuh pada tutup, nggak ada yang buka. Jadi praktis kita harus ke restoran yang besar, yang buka saat itu. Nah, setelah kami udah di Bandung, saudara, terus kami mau pulang ke Jakarta, kita sempat mampir di rest area. Karena itu jalanan pulang ke Jakarta tuh padat sekali, macet banget, saudara. Jadi ya untuk juga supirnya, suami saya istirahat, kita semua istirahat. Kita masuk ke rest area, saudara. Di rest area, mau tidak mau kita makannya ketemunya lagi AWD, McD, seperti itu, saudara. Akhirnya kita masuk, kita makan. Saya udah bilang, adik saya juga anaknya ada 2, saya 2, sama adik saya. Kita semua ngomong sebelum mesen nih, saudara. Nanti mesennya pokoknya paketnya minuman, nasi, ayam, ya. Keuangannya udah menipis, saudara. Kita makan, kita pesen, kita makan. Selesai kita makan, saudara, di sebelah saya ada rombongan keluarga, dia juga selesai makan, dia makan kentang goreng, saudara. Makan kentang goreng. Saya memang ngelihat, anak saya juga ngelihat. Ih, kayaknya enak banget gitu ya, cuci mulutnya gitu, ada cuci mulutnya. Terus anak saya ngomong, "Mah, beli dong kentang goreng." Saya bisikin anak saya, "Jo," anak saya namanya Joshua, "jangan di sini deh beli kentang gorengnya, ntar aja, udah di Jakarta. Karena kan mama uangnya juga udah nipis, takutnya nanti kita berhenti lagi di rest area gitu kan. Nanti aja kita lagi pula, Jo, kalau kita beli buat kamu satu, nggak enak sama keponakan yang lain, sama Erik, sama Demici, nggak enak. Masa kamu makan sendiri? Nggak mungkin kita beli satu." Saya tanya adik saya, perempuan, "Makan kentang goreng enak nih?" "Iya, tapi juga uangnya nggak ada," gitu kan. Ya udah, nanti aja di Jakarta, besok kan kita bisa beli kentang. Udah, saudara, karena itu padat, saya udah selesai makan, saya keluar, saudara. Di luar itu ada tempat duduk, karena padat sekali, saudara. Ada tempat duduk, ya udah saya duduk di luar, berjejer gitu orang-orang yang duduk. Saya sempat ngeliat ada satu enci, dia mesen di kasir karena lama, jadi berpindah kasirnya. Jadi dia cuma sendiri yang ngantri karena mungkin banyak ya. Jadi dia pesennya banyak, jadi yang lainnya pada di kasir sebelahnya. Singkat cerita, saudara, si encinya ini udah selesai, saya nggak tahu, saya nggak kenal, saudara. Dia jalan, tiba-tiba itu banyak, saudara, saya nggak kenal. Dia jalan di hadapan saya yang lagi duduk, dia bilang,
Bu, saya mau hamburger, tapi saya nggak mau kentang. Jadi dia bawa 2 plastik, saudara. Ini hamburger saya mau, tapi kalau kentangnya saya nggak mau, saya mau kasih ibu. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus ya. Saya kaget, saya nggak kenal saudara. Saya bengong, saya liatin, saya nggak kenal. Akhirnya, saya cuma bilang, ya makasih ya Ci ya, makasih ya Ci. 1 plastik besar saudara. Saya nggak tahu tuh ada isinya. Kan itu pakai cup ya, kalau kentang goreng 1 cup gitu. Oh ya Ci, makasih ya Ci. Akhirnya saya bawa ke meja adik saya, anak saya gitu saya bawa. Mama dapat kentang dari mana, Ma? Akhirnya saya bilang kita berdoa, mengucap syukur, terus kita juga mau berdoa buat Encik yang sudah memberkati kita. Kita makan saudara, kentangnya itu seplastik besar, sampai kenyang kita makan sampai, enak, sampai masih bersisa saudara. Saya nggak kenal itu orang. Dari situ saya merenung saudara, di dalam hati saya. Saya tadi nggak doa loh untuk minta kentang sama anak saya. Yuk kita duduk di pojok, kita berdoa siapa berdoa. Tuhan tolong. Enggak saudara, enggak pakai doa. Karena saya pikir itu masalah yang kecil saudara. Tetapi Tuhan membuktikan bahwa Dia Allah yang mengerti. Amin saudara. Menurut kita hal kecil, hal yang gak terlalu kita pusingkan saudara. Tetapi luar biasa, Allah yang kita sembah, Dia Allah yang mengerti, dan Dia Allah yang peduli akan kita. Saya teringat akan Yesaya 49. Firman Tuhan di dalam Yesaya 49 ayatnya yang ke-15. Kita mau baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Amin saudara. Betapa dahsyat Allah kita. Hal kecil pun Dia mengerti. Tuhan menolong kita di dalam hal yang besar, yang spektakuler, pergumulan yang luar biasa. Tuhan tolong. Tetapi hal yang kecil pun Tuhan mengerti akan kita. Amin saudara. Oleh sebab itu kita sungguh bersyukur. Dengan apakah akan kubalas kebaikan-Mu ya Tuhan? Mari kita akan balas kebaikan Tuhan dengan hidup, segenap hidup kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Baik, ada yang bersaksi? Puji nama Tuhan. Silakan Ibu. Kita tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Saya udah hampir 3 tahun ya gak ibadah di sini ya. Baru kemarin kalau bilang si Meme ada doa pagi, ya kan? Hati saya emang bergerak sekali ya. Setiap kali saya mau telepon Kolubi, mau doa pagi gitu ya. Karena saya sakit waktu habis corona ya, saya sakit ya saudara. Sakit waktu muntah-muntah ya saudara, muntah terus. Karena saya bawa ke Husada ya, karena dekat dari rumah saya di Pasar Baru. Ke Husada dekat, sama Pasar Baru aja. Begitu anak saya juga kenal dokter ya, konsultasi. Dok, kenapa ya mama saya muntah terus? Ya begitu. Oh itu mungkin kan katanya ada batu ginjal, ya begitu. Udah. Emang gejalanya gitu. Begitu bawa ke Husada, dia bilang ini katanya kurang bagus, check up segala ya, mesti cuci darah, kata dia bilang begitu. Cuci darah. Saya bilang saya nggak mau ya, nggak mau cuci darah. Saya mau pasrah aja sama Tuhan ya.
Kalau Tuhan mau sembuhkan saya mau ibadah tiap minggu gitu ya. Kayak gitu. Pindah ya saudara ya. Di situ harus cuci darah. Anak saya bilang saya nggak mau cuci darah, kan. Pokok saya, adik saya di bawah saya cuci darah meninggal ya saudara ya. Saya berserah aja pada Tuhan ya saudara. Dibawa lagi ke dokter Bethsaida ya. Dia bilang, oh iya, ini kita mesti cuci darah. Seminggu 2 kali kita, sekali cuci darah 35 juta ya. Saya bilang, saya nggak mau cuci darah, Dok. Saya bilang, siapa yang mau cuci darah? Saya mau berpasrah aja pada Tuhan ya saudara ya. Dia bilang, sombong lagi dokternya ya. Di sini nggak ada BPJS, dia bilang begitu ya. Saya bilang, siapa yang mau cuci darah? Sampai saya marah ya saudara ya. Biar bayar juga saya nggak mau, saya bilang gitu. Ya udah. Tiap hari saya dibawa ke dokter ya saudara ya. Pindah lagi ke Kelapa Gading, sama juga begitu. Udah, saya bilang saya nggak mau. Udah Pak, ngapain ke dokter? Saya bilang, saya berdoa ya, selalu berdoa Tuhan, tolong saya ya saudara ya. Saya nggak mau cuci darah. Saya bilang, ada saya aja meninggal ya saudara ya. Begitu. Ada cici saya dari gereja Angka Jaya ya saudara ya. Ya emang saya suka konsultasi ya, suka dia bantu doa. Bantu doa aja ya. Gimana kamu mau dokter, Tuhan pasti jamah ya saudara ya. Kita sambil di mobil ya, cari-cari dokter, berdoa sama pendeta Hilda ya saudara ya. Dia bilang, udah saya bilang saya ditarahkan aja lah. Saya bilang saya biasa ditarahkan, saya bilang gitu ya. Udah dibawa ke tarakannya, dirawat ya berapa hari, 4 hari, 5 hari ya saudara ya. Terus dokter bilang, itu dokter Stefani ya, spesialis dalam. Nah siapa yang mau bilang cuci darah? Bagus ini hasilnya, dia bilang gitu. Mujizat Tuhan itu nyata ya saudara ya. Tiada yang mustahil bagi kita ya saudara ya. Dia bilang, ini bagus katanya, dia bilang gitu. 5 hari saya pulang ya, itu waktu ada perjamuan ya, tanggal 1 ya. Saya dibawain perjamuan sama pendeta-pendeta situ ya saudara ya, didoain ya saudara ya. Udah gitu saya nggak bisa buang air udah seminggu ya. Kayaknya perut kagak enak ya saudara ya, nggak enak, kayaknya kenceng sekali. Dia bilang, saya nggak bisa buang air. Saya bilang gitu, kayaknya perutnya nggak enak gitu ya. Dapat perjamuan, besokannya pagi saya pengen buang air ya saudara ya. Pengen buang air, aduh 1 jam saya di toilet ya saudara, bulat balik. Emang kamar saya kan ada toiletnya ya saudara ya, ada kamar mandi. Saya bulat balik, saya mama nggak bisa buang air. Ya berdoa aja mah, berdoa. Dia mau buka toko sampai nungguin saya buang air ya saudara ya, nggak bisa. Barang itu saya bilang, Tuhan tolong ya. Saya bilang segala apapun ya, batu ginjal apapun yang di tubuh saya ya, Tuhan kasih keluar ya saudara dari buangan. Ada 1 jam saya di toilet ya saudara ya, keluar ya saudara ya, puji Tuhan ya. Itu mungkin batu ginjalnya hancur ya saudara ya. 1 jam saya di toilet, saya duduk bangun, saya salah tingkah ya saudara ya. Mujizat itu pasti nyata ya saudara ya. Keluar ya saudara dari buang air itu ya. Aduh saya enak banget ya. Enak sekali. Saya bilang Tuhan terima kasih. Tuhan sudah hancurkan batu ginjal itu ya saudara ya, dari kotoran itu ya. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Berapa hari juga saya ya bisa jalan ya saudara ya. Emang saya ada kapuran saudara ya. Ada kapuran. Dokter terus sudah suruh saya operasi. Kamu operasi aja. Saya masih takut, saya dengar operasi saya takut ya saudara ya. Kamu katanya disuntik-suntik ntar sakit lagi dia bilang. Operasi aja, tapi hati saya masih takut. Biarin saya bisa jalan pelan-pelan ya saudara ya. Pelan-pelan saya jalan ya saudara ya. Bantu doa saya untuk kaki saya yang ini ya saudara ya. Makanya saya kalau ke gereja hari Minggu saya dijemput sama adik saya di
Angke Jaya ya saudara. Bukannya saya nggak mau kemari ya saudara ya, tapi saya rindu. Tapi saya dijemput sama adik saya sama cici saya ke Angke Jaya. Kalau doa pagi tadi diantar di anak saya. Mama pulang seluruh Lupi aja katanya pakai Grab ya saudara ya. Puji nama Tuhan ya. Beri saya kesehatan, kekuatan dari Tuhan ya saudara, supaya jadi bisa jalan lagi. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ya Pak Steven. Shalom, selamat pagi. Sebelumnya saya terima kasih izinkan datang. Ya, selamat pagi Pak Abram Komnas Pit dan Ibu Levina dan Pak Imam. Sebenarnya saya juga beribadah di sini ya, Pak ya. Jadi dengar ada ibadah doa pagi, ya pengumuman juga jam 7. Ya, saya datang. Ya, ya nggak tahu ya Pak Imam ya. Apa ya namanya kok bisa tahu ya saya ada sesuatu mukjizat yang harus kita bagi juga ya Pak ya. Saya duduk di situ saya bilang tadi ya saya mau diem aja tadi kan ya, tapi ya sudah. Jadi saya mau bagi berkat mukjizat ya, ke jemaat semua ya. Jadi 2, 4, 5 bulan yang lalu lah, kurang 3 bulan yang lalu kemudian saya mengalami kateter jantung, kan mengalami, jadi udah penyakitnya sih darah tinggi ya Pak. Jadi udah dari waktu COVID juga sebenarnya udah saya kena serangan darah tinggi yang hebat. Zaman COVID itu yang COVID Delta saya sampai di peluit itu sudah muntah-muntah. Saya bawa motor, jadi sudah tepar lah, udah muntah dan udah nggak ingat apa-apa. Jadi bukan nggak ingat ya, saya juga jaket saya semua habis semua dan bawa uang semua, handphone semua udah saya ingat. Ya muntah-muntah ya, apalagi waktu itu COVID ya, jadi otomatis siapa yang mau pegang saya gitu loh. Singkat cerita, ke rumah sakit itu semua tolak, tidak ada yang terima. Saya dijemput sama istri saya sama teman kantornya, saya bilang yang buat kolaps. Udah mereka datang, ya saya digotong naik angkot, digeletakin, udah muntah terus gitu loh. Dan itu saya cuma dengar puskesmas bilang, Bapak ini tekan Bapak udah 200. Udah sudah lewat lah, saya pikir udah Tuhan kasih mujizat lewat. Saya badung ya, udah makan juga terus ya, paling cuma saya kurang-kurangin ya jeroan santan saya kurangin. Cuman tahun kemarin itulah kejadian lagi. Jadi sempat saya pergi jalan-jalan sama keluarga kita ke Bali, ke Jogja. Pulangnya ya itu makan ampas babi kan, saya doyan itu di garing-garingan ibu ya, enak itu kalau makan bami itu. Udah saya gadoin gitu. Cepat kontan 1 minggu 2 minggu langsung saya di drop lagi ya. Saya itu juga luar biasa karena tekanan saya 220/140 dan saya masih bisa jalan ke UGD rumah sakit. Dokternya juga bingung, Bapak naik apa? Saya jalan kaki, saya bilang, karena benar dekat rumah sakit. Saya dia megang kepala, Bapak tekanannya tinggi sekali, dia bilang. Ini abis ini Bapak dokter jantung ya, Pak ya. Puji Tuhan sehat sudah. Ya udah, akhirnya dibawa ke dokter jantung. Saya berobat dan benar ternyata jantung saya bengkak karena tekanan sangat tinggi sekali. Dan akhirnya memang sudah mulai tuh sakit dan jalan sedikit juga nyesek gitu loh. Ya sudah, akhirnya gimana dok? Itu proses tunggu akhirnya kita kateter, baik kita kateter. Dan di kateter jantung itulah terjadi mujizat yang saya juga nggak mikir, karena melalui proses kateter itu pun sebenarnya dokter sudah mulai analisa lab dan sampai dia CT scan saya punya jantung semua, dan ternyata memang benar ada 3 sumbatan. Karena saya pakai 2 dokter, yang satu dokter Siloam, dokternya Pak Yusuf Kala, dokter Friend, yang satu lagi yang dari Cengkareng, dokter Adriana Priana, dan dua-duanya sama. Jantung saya bengkak dan besarnya juga lumayan gede, sehingga kalau saya tidur itu di samping saya sakit ya maaf kayak saya punya payudara gitu, karena saya ada ganjel di sini gitu. Jadi cukup besar. Jadi artinya memang dari USG jantung juga diameternya gede sekali. Ya sudah, akhirnya kita kateter ya Pak Steven, baik kita kateter. Ya sudah, ya tiap hari saya berdoa terus. Saya lihat di
YouTube, ya Pak Abraham Adi berdoa, dia bilang bahwa ada fakta dan kebenaran, bahwa fakta kita sakit tapi kebenaran firman dan biru-birunya disembuhkan. Saya tiap hari doa, tiap hari seperti saya doa sebelum kateter pun saya berdoa terus, dan memang terjadi. Jam hanya ya saya masuk ruang kateter jantung yang ambil di sini dan di sini di paha. Jadi Pak, kita siapin 2 tempat ya, di tangan sama di paha. Baik, ya kita pasrah lah, mau diapain lagi, terserah dia lah. Ya nanti kita masuk ruang operasi, ya ada TV, ya monitor di dada, ya saya tiduran, masukin selang semua. Ya itu diambil dari sini, dia masukin dari tangan, dimasukin, saya tiduran aja sudah. Ini pasrah. Lama sekali nih dokter, lama banget ya dimasukin. Saya udah gimana ya? Pasien, oh ya gimana dok? Nggak ketemu nih. Waduh, saya bilang ya udah, maaf ya, saya ambil dari sini lagi ya, dari paha. Emang dari paha tuh sakitnya luar biasa itu, karena kan walaupun kita dipakai bis tapi dijujuk-jujukin tuh pakai kabel, selamanya dimasukin. Udah lama lagi, saya pasrah sudah. Berapa menit udah setengah 20 menit kemudian bilang lagi dokter, pasti kateter ya dok, pasang ringnya. Oh enggak nih katanya, saya nggak ketemu, saya juga bingung nih, kagak ada. Jadi kateter itu sebenarnya cepet, paling 1 jam, kemarin hampir 2 jam tuh dia ubek-ubek nggak ketemu. Itu saya bilang, saya ini yakin dok, nggak ada sama sekali sumbatan, tidak ada sama sekali. Padahal dia sendiri menyatakan 3 sumbatan, 2 dokter menyatakan 3 sumbatan. Itu loh, saya nggak ada sama sekali, nggak ada dok, nggak ada Mas Ivan. Ini kamu bersih katanya. Saya bilang haleluya, puji Tuhan. Saya sampai di ruang operasi itu sampai bilang puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya kayak orang, ya sudah, ungkapkan saja. Saya nggak mau meriah, saya ungkapkan itu ke dokter, ke tim dokter semua. Ya selamat ya. Habis itu diperiksa lagi di USG lagi, benar jantung saya mengecil semua. Jadi istilahnya ya Bu, kalau Ibu juga disembuhkan, Stephen juga disembuhkan, dan teman-teman yang lain juga kalau ada sakit, ada problem apapun Bu, jangan takut, kita semua punya Tuhan yang Allah yang besar, ya, yang sanggup sembuhkan kita, yang sanggup pulihkan kita. Yang penting kita berdoa, kita berharap, kita bersandar sepenuh sama otoritas Tuhan. Pasti Tuhan sembuhin dan pasti Tuhan kasih jawaban Tuhan. Oke, itu aja ya. Mudah-mudahan sedikit kesaksian saya menjadi berkat buat kita semua ya. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih, selamat pagi. Sekali lagi dong kita mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus dahsyat, amin. Biarlah apapun situasi hidup kita tetap menjadi penyembah Dia, amin saudara. Baik, mari kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau menyanyikan pujian bahwa hidup kita adalah penyembahan. Ya aku tahu Tuhan, Kau tahu
kasih-kasih-Mu, terima kasih kebaikan, terima kasih terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, dalam ibadah satu morning prayer Tuhan, kami bersama saudara kasih kami berkumpul Tuhan, minta kerinduan hati kami memuliakan, memuji nama-Mu, dan kerinduan hati kami mendengarkan apa menjadi isi hati-Mu Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu ini, dan kami percaya Tuhan, ketika firman Tuhan ada kuasa firman yang menasihati kami, mengoreksi kami, dan kuasa firman yang memberikan kami pemulihan dan kekuatan baru Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan isi hati-Mu, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga Bapak Gembala yang kami bisa hadir di sini menyatakan firman Tuhan, dan puji Tuhan ya, hari ini adalah ibadah perdana 21 September 2004, ibadah perdana Saturday morning prayer. Ya, hanya dengan kasih karunia Tuhan, saya punya kerinduan dulu Saturday morning prayer ya, saya juga sangat diberkati dengan Saturday morning prayer. Saya punya kerinduan bagaimana kalau kita adakan lagi Saturday morning prayer. Puji Tuhan ya, tadi saya mendengar kesaksian dari teman-teman kita, luar biasa. Bagi Tuhan tidak pernah ada yang mustahil ya. Ada Bro Stephen juga, ibu-ibu yang tadi yang menyatakan firman, yang menyatakan kuasa Tuhan dari dulu sampai sekarang masih berlaku ya. Bro Stephen anaknya juga di Next Gen ya, Sabtu Minggu main drum ya, masih main drum kan, Sabtu Minggu masih main drum di sini, berkati melayani di gereja kita. Puji Tuhan. Hari ini saya mendapatkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kita buka Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Lukas 6 ayat 27 sampai 36 ya. Kita bicara mengenai kemurahan hati. Sebelumnya kita baca ya, Lukas 6, 27 sampai 36. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap, lalu sama-sama kita baca ayat 36. Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Silakan buka firman-Nya, Ferdi. Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Tetapi kepada kamu yang benarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu murah hati. Puji Tuhan. Pagi ini kita sama-sama belajar ya, Bapak Ibu dan juga termasuk saya sama-sama belajar mengenai murah hati yang kita ambil dari firman Tuhan Lukas 6 ayat 7 sampai 36 ya. Puji Tuhan, pagi-pagi kita sudah diberkati dengan ayat firman, kita baca firman Tuhan ya.
yang akan memberkati, dan kami percaya imani ya, yang firman Tuhan yang bekerja berkuasa dalam diri kita. Kita tidak hanya ingin menjadi pembaca firman dan menuntut, kita juga mau menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita sebagai orang percaya untuk bermurah hati. Ketika kita bermurah hati, tidak hanya bermurah hati kepada orang-orang yang bermurah hati kepada kita, tapi kita juga bermurah hati kepada siapapun, bahkan kepada musuh-musuh kita yang berbuat jahat kepada kita. Tuhan Yesus, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kadangkala suka dan tidak bisa kita terima secara nalar. Tapi ini adalah perintah Tuhan untuk bermurah hati. Dalam bahasa Indonesia, murah hati itu sama pengertiannya dengan kasih sayang, kasih karunia, dan kasih mesra. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, sebagai anak-anak Tuhan, kita yang menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat, kita mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Maka tugas kita saat ini mempraktekkan murah hati kepada orang-orang lain. Biar hidup kita menjadi kesaksian, biar hidup kita ada orang yang melihat kita, orang yang menonton kita, biar yang melihat ada Tuhan di dalam diri kita. Kita ingin hidup yang berbuah, kita ingin yang hidup menjadi berkat, kita ingin melalui hidup kita nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Melalui apa? Melalui hidup kita yang bermurah hati kepada orang lain. Dikatakan bermurah hati kepada orang yang bermurah hati kepada kita mudah. Tapi apakah kita bisa bermurah hati kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita? Ciri-ciri orang Kristen yang melakukan dan mempraktekkan kasih dan murah hati antara lain. Oke, kita lihat ya. Yesus mengajar kepada murid untuk menunjukkan sikap murah hati yang menandai nilai kekristenan kita dibandingkan dengan lain. Perbedaannya apa kita dengan orang dunia? Respon kita. Maukah kita tetap bermurah hati kepada orang lain yang berbuat jahat kepada kita? Maukah kita tetap, walaupun hidup kita air susu dibalas dengan air tuba, maukah kita tetap memberikan air susu? Ciri-ciri murid orang percaya yang bermurah hati. Yang pertama, ayat 28, ayat 27. Kita buka ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Yang pertama cirinya adalah mengasihi, bukan membenci. Tuhan memerintahkan kepada kita mengasihi, bukan membenci. Ya, sebagai akibat keberdosaan manusia, kebencian bisa dilakukan siapa saja tanpa perlu dipelajari. Hidup kita ketika kita masuk dalam kehidupan sosial bermasyarakat, seringkali kita bersinggungan, seringkali ada salah paham, seringkali kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak enak, kita dibenci orang, kita difitnah orang, kita ditipu orang, mau nggak kita mengasihi orang, bukan membenci? Belajar pada pagi ini kita belajar bermurah hati dengan mengasihi, bukan membenci. Ada satu contoh tokoh Alkitab yang bernama Yusuf anak Yakub. Yusuf dalam hidupnya, ya, ketika ia merevisi dari Tuhan melalui mimpi, ketika ia menyampaikan mimpi kepada saudara-saudara, bahkan kepada bapaknya, timbullah kebencian dari saudara-saudaranya. Dari kebencian saudara-saudaranya timbullah iri hati. Dari iri hati timbullah keinginan melukai, bahkan membunuh Yakub. Maka hati-hati, jangan pernah membenci orang. Ketika kita membenci orang, roh gelap iblis berkuasa akan membuat kebencian yang setitik menjadi lubang yang besar iri hati dan keinginan membunuh. Yusuf waktu masih muda dia harus meninggalkan zona nyaman. Dia meninggalkan kenyamanan dalam berkeluarga, hidup dalam berkeluarga dengan bapaknya. Akhirnya ia dimasukkan di dalam sumur, ia dibenci, dan keinginan saudara-saudaranya ingin membunuhnya. Ia dijual kepada orang Mesir menjadi budak. Setelah menjadi budak lagi, sudah jatuh tertimpa tangga. Di dalam kehidupannya dia bekerja pada Potifar, difitnah lagi.
Bermula dari kebencian saudaranya. Hati-hati. Jangan pernah membenci orang. Ketika kita membenci orang, iblis yang akan bercampur tangan dalam hidup kita. Kita seorang contoh Yusuf. Dia selama bertahun-tahun hidup dalam kesulitan penderitaan yang diawali oleh kebencian saudara. Ya, kita lihat ya firman Tuhan. Kejadian 37 ayat 8. Kejadian 37 ayat 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Kadang-kala ketika kita menyampaikan berita baik, ketika kita menyampaikan kebenaran, bukan terima kasih yang kita terima, tapi kebencian yang kita terima dari orang lain. Ketika kita mendapat kebencian, bisakah kita meniru apa yang dilakukan oleh Yusuf? Menghadapi kebencian yang membuat dia hidupnya menderita. Tapi dalam penderitaannya dia tidak tawar hati. Dia tidak membenci saudaranya. Bahkan dia tidak sekalipun menyalahkan Tuhan. Tapi apa yang dilakukan? Semakin dekat sama Tuhan, semakin hidupnya menjadi benar. Kita lihat ayat Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Karena dari apa kebencian dari saudara-saudaranya membuat Yusuf membawanya ke Mesir, dan di Mesir ya, ia menjadi orang nomor 2 yang berkuasa di Mesir. Yusuf mempunyai respon yang berbeda ketika ia dibenci orang. Maka kita tunjukkan respon yang berbeda kepada orang dunia. Orang dunia kebencian dibalas dengan kebencian. Tapi Yusuf, ketika ada orang yang membenci kita, ketika orang mengkhianati kita, ketika ada orang yang menusuk kita dari belakang, tetap memberikan pengampunan. Jangan pernah kalah dengan kebencian. Hidup kita nggak bisa ngatur orang, tapi kita atur diri kita sendiri. Orang boleh benci kita, orang boleh jahat sama kita, orang boleh dendam sama kita, tapi kita dalam diri kita atur. Yang punya diri kita adalah diri kita sendiri. Ada contoh Alkitab, seorang tokoh Alkitab bernama Yefta. Yefta sangat dibenci juga, bahkan disingkirkan, bahkan dibully, bahkan dijauhkan oleh saudara-saudaranya, saudara-saudara tirinya dari lain ibu. Yefta seorang anak, dia dilahirkan nggak mau dilahirkan dari seorang ibu-ibu yang lain. Dia ada di dunia ini karena apa? Karena dilahirkan dari ibu yang lain, sehingga saudara tirinya dari ibu yang lainnya juga membencinya. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan ini nggak adil, saya maunya nih jadi anak raja, saya mau jadi anak konglomerat. Tapi kita lihat Yefta, keadaannya itu bagaimana ini? Hakim-Hakim 11 ayat 2-3. Hakim-Hakim 11 ayat 2-3. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat diri pusaka dari keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Disebutnya anak haram. Ya, 3. Maka larilah Yefta dari saudara itu, dan dia diam di tanah Tob. Di sanalah berkumpul kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Mungkin Yefta memiliki hati yang hancur, diusir sama saudara-saudara tirinya, nggak dianggap, dikucilkan. Seringkali kita mengalami hal itu dalam cara yang berbeda. Kita dikucilkan sama saudara sendiri, kita nggak dianggap sama saudara sendiri, bahkan kita dihina sama saudara. Tapi apa yang lakukan Yefta? Yefta bisa mengampuni saudara-saudara. Hakim-Hakim 11 ayat 11. Yefta mengampuni saudaranya, dia melakukan mengasihi, bukan membenci. Hakim-Hakim 11 ayat 11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkara itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Ketika kita bisa mengasihi bukan membenci,
Yusuf diberkati Tuhan, Yefta diangkat Tuhan. Reward yang Tuhan berikan ketika kita mau mengasihi bukan membenci. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang akan mengangkat kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ciri-ciri orang percaya yang kedua ketika kita mempraktekkan kemurahan hati. Kita lihat ayat 28. Ayat 28. Ayat 28 ya Ferdi ya. Yang Lukas 6 ayat 28. Mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu, berdoanya bagi orang yang mencaci kamu. Yang kedua, ciri kedua, memberkati bukan mengutuk. Seringkali dalam hidup kita mendapatkan hal yang tidak enak. Murid Kristus juga diajar untuk memberi respon yang benar ketika ada orang lain yang bertindak jahat kepada kita. Apa yang kita lakukan? Caci maki, jangan dilawan dengan caci maki. Keburukan jangan dilawan dengan keburukan, kejahatan jangan dilawan dengan kejahatan. Tapi firman Tuhan mengatakan, bahkan minta kita memberkati musuh-musuh kita, memberkati orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita memberkati bukan untuk mengutuk. Ada tokoh Alkitab lain yang bernama Stefanus. Ketika Stefanus memerintahkan kabar baik, ketika Stefanus menyatakan firman Tuhan, ia mendapatkan fitnah, dianggapnya yang menghujat Musa dan Allah. Ketika orang melihat Stefanus, ketika mendapatkan fitnah-fitnah, Stefanus harus mendapatkan resiko yang berat. Kita lihat Kisah Para Rasul 7 ayat 58. Kisah Para Rasul 7 ayat 58. Kita belajar dari Yakub, kita belajar dari Yefta, kita belajar juga dari Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Karena ia difitnah Paulus, karena dianggap menghujat Musa dan Allah, dia harus dirajam. Dirajam artinya apa? Dilempari batu sampai meninggal. Artinya apa? Disiksa sampai meninggal. Tapi apa respon yang dilakukan oleh Stefanus? Respon kita dinilai ketika kita mendapatkan masalah kesulitan. Ada orang membalas kebencian dan kebencian, ada orang membalas kejahatan dan kejahatan, ada orang yang menang. Tapi Stefanus memilih Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Ini yang dilakukan oleh Stefanus. Dia tidak bisa melakukan apapun. Dia tidak bisa melawan kerumunan orang. Apa yang lakukan dia? Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Stefanus memberikan kesaksian yang baik. Sebelum ia meninggal, dia mengampuni orang itu. Salah satu orang yang diampuni Stefanus adalah bernama Saulus. Dan kita lihat, kita tahu Saulus kemudian hari menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Tidakkah kita sadar ketika kita mau mengampuni orang, mengampuni suami kita, istri kita yang berbuat jahat kepada kita, suatu saat orang yang kita ampuni dipakai Tuhan luar biasa, memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka selalulah dalam hati kita memberkati, jangan pernah mengutuk, jangan keluarkan kita. Mulut nih, hati-hati nih. Mulut ya, hal yang kecil bisa membuat yang besar. Api kecil bisa membakar hutan dari mulut. Biasakan kita, hidup kita menjadi kesaksian. Melalui perkataan kita, kesaksian. Kata-kata berkat yang kita berikan. Stefanus dirajam, dibunuh pelan-pelan, dia tetap memberkati dan tidak pernah mengutuk orang. Stefanus memberikan pengampunan kepada orang lain. Ciri-ciri orang Kristen, berikanlah pengampunan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Sebelum dia minta maaf, saya sudah ampuni kamu dulu. Jangan tunggu dia minta maaf, ampuni dulu. Ya, apa yang kita lakukan? Contoh Stefanus yang diampuni Pak Saulus, yang merubah nyawa Paulus menjadi hamba Tuhan yang militan yang luar biasa. Suatu saat kita mengampuni suami kita, suatu saat Tuhan pakai suami kita menjadi luar biasa. Ampuni. Ada hamba Tuhan lagi yang bernama Paulus.
Sama juga Paulus dituduh ya dan dihujat orang-orang Yahudi, orang Farisi, orang Saduki ya. Bahkan dia dianiaya, dicambuk. 2 Korintus 11 ayat 24. 2 Korintus 11 ayat 24. Dia dihujat orang Yahudi, sama-sama orang Yahudi ya, orang Farisi, orang Saduki. Dia dihujat, sama imam-imam juga dia hujat. Ketika ia bertobat, bukan mendapatkan yang enak-enak, justru ketika mau kita hidup benar, ternyata tantangan cukup besar. Tapi bagaimana kita belajar dari Paulus? Apapun tantangan yang dihadapinya, dia tidak menyerah. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Orang Yahudi, Paulus itu bukan orang yang biasa-biasa aja, orang yang luar biasa. Ya, ketika ia bertobat, bukan mendapatkan hal-hal yang enak, ya, tapi ia mau meninggalkan zona nyamannya untuk dapat kesulitan masalah. Bahkan sesama orang Yahudinya ya, dihujat, bahkan ingin dibunuhnya. Dan berapa kali ia masuk dalam penjara. Kisah Para Rasul 21 ayat 30. Berapa kali dia masuk penjara, keluar masuk penjara. Kan penjara juga gak enak. Kisah Para Rasul 21 ayat 30. Kisah Para Rasul 21 ayat 30. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Berapa kali disesat, tapi apa lakukan Paulus? Dia tetap berdoa untuk orang-orang yang menyakiti dia. Kisah Para Rasul 26 ayat 29. Kisah Para Rasul 29 yang melakukan Paulus. Stefanus dia berdoa memberkati orang yang bersalah. Paulus dia juga berdoa memberkati yang bersalah. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan, bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataan itu menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Ada kesadaran bagi Paulus untuk memberkati. Dia berdoa yang memberkati orang-orang yang berbuat jahat kepada dirinya Paulus. Maukah kita berbuat seperti Paulus atau seperti Stefanus? Apakah kita dirajam? Apakah kita dibuat masuk penjara? Ya, mungkin kita ada teman-teman kita yang berkhianat, yang menusuk dari belakang, yang ngegosipin kita. Ampuni mereka. Berkati mereka, bahkan jangan pernah sekalipun mengutuk mereka. Hidup kita terjadi kesaksian bagi banyak orang. Yang menentukan kita orang percaya ke orang dunia, respon kita ketika kita menghadapi kesulitan, tekanan, dan masalah. Yang ketiga, ciri-ciri ketiga, kita lihat ayat 35. Ayat 35. Yang pertama, mengasihi bukan membenci. Yang kedua, memberkati bukan mengutuk. Yang ketiga, ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Yang ketiga, merelakan bukan menuntut balas. Pembalasan adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi ketika kita ada suatu hal yang jahat, biar Tuhan yang membalas, biar Tuhan yang beracara. Apa yang kita lakukan, mengerjakan menjadi yang apa yang kita lakukan bagian kita sendiri. Ya, ada tokoh Alkitab yang bernama Daud. Daud oleh mertuanya sendiri, Saul, ia dikejar-kejar ingin dibunuh. Saul dengan segala macam pasukannya yang hebat-hebat, dia mengejar Daud, dia ingin membunuh Daud. Tapi beberapa kali ya kesempatan, bahkan terbalik, Daud punya kesempatan untuk membalas dendam, membunuh Saul. Apa yang lakukan Daud? Daud tidak pernah membalas dendam dengan dendam, membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika Daud menang melawan Goliat, bukan reward yang diterima, tapi dendam Saul. Seringkali ya kita melakukan hal yang baik, hal yang benar. Jangan kita berharap terlalu banyak mendapatkan reward dari manusia.
Seringkali yang kita lakukan air susu dibalas dengan air tuba. Ya. Seringkali ya, kemarau 1 tahun dihapus hujan sehari. Jangan pernah menyerah. Saul beberapa kali punya kesempatan. Dia bisa membunuh Saul. Daud bisa membunuh Saul. Beberapa kali kesempatan Daud ingin membunuh Saul, tapi dia tidak pernah melakukan. Membalas kejahatan-kejahatan, membalas kebencian dengan kebencian, membalas dendam dengan dendam. Apa yang lakukan Daud pada saat itu? 1 Samuel 24 ayat 13. 1 Samuel 24 ayat 13. Daud yang begitu berpengalaman, Daud yang begitu luar biasa perkataannya. 13 apa di atasnya? 13? 14 coba. Oh, sebelumnya yang tadi 13. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Perkataan dia yang luar biasa. Perkataan ini mesti kita hafal sampai Tuhan memanggil kita. Jangan pernah dendam, jangan pernah membalas kejahatan-kejahatan. Seorang Daud mengatakan, Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi Tuhan tanganku tidak akan memukul engkau. Tuhan hakim yang luar biasa. Makanya anak saya perempuan dua-duanya, nama tengahnya Daneta. Daneta artinya Tuhan adalah hakimku. Dia menjadi kesaksian. Nama laki, kalau nama laki Daniel, tapi nama perempuan Daneta. Maka anak saya dua-duanya nama tengahnya Daneta. Tuhan adalah hakim. Apakah yang dapat diperbuat manusia? Seringkali kita mendapatkan caci maki. Seharusnya kita mendapatkan reward, ternyata kita mendapatkan segala macam hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak enak. Belajar dari seorang tokoh yang bernama Daud. Belajar dari seorang tokoh yang bernama Stefanus. Paulus tidak pernah membalas kebencian dengan kebencian. Mengasihi bukan membenci. Memberkati bukan mengutuk. Merelakan bukan menuntut balas. Relakan saja. Biar Tuhan yang beracara. Setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus adalah murid Yesus. Murid Kristus adalah garam dan terang dunia. Biar hidup kita menjadi terang dan garam dunia melalui hidup kita yang bermurah hati kepada orang lain. Oleh karena itu, setiap orang percaya harus menggarami dan menerangi dunia dengan kemurahan hati. Sebab orang yang bermurah hati akan diberkati dengan kemurahan. Orang yang bermurah hati akan diberkati kemurahan. Dengan demikian, setiap orang percaya patut bermurah hati dan Allah akan mengajarnya dengan kemurahan yang sama. Kita baca sama-sama Matius 5 ayat 7. Sebagai ayat penutup dari renungan firman ini adalah Matius 5 ayat 7. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan oleh kemurahan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tema musik. Puji Tuhan, terima kasih pada teman-teman yang hadir pada satu Morning Player ini. Kiranya kita terus hadir di minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan, setiap hari Sabtu satu Morning Player. Luar biasa ya, saya mendengar kesaksian dari teman-teman yang luar biasa, kesaksian-kesaksian yang akan membuka hati kita. Tuhan yang beracara, Tuhan menjadi kesaksian dari seorang ibu yang tadinya cuci darah, di Tuhan sembuhkan. Dari sahabat kita Stephen yang kateter, kalau orang di kateter 90% setelah kateter masuk pasang ring. Jadi ketika di kateter siap-siap pasang ring. Tapi Tuhan beracara, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mau kita menjadi terang dan garam dunia. Kiranya kita menggarami dunia dengan kemurahan hati kita.
kasih Tuhan, tangan-tangan Tuhan memulai kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami berkumpul Tuhan, kami mendengarkan apa menjadi isi hati untuk kemurahan hati. Ajar kami semua Tuhan untuk bisa menggenapi Tuhan melalui kemurahan hati kami Tuhan. Tuhan berbicara melalui hamba-Mu ini, jadikan kami semua ini Tuhan terang damai garam, dan jadikan kami semua ini Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Hidup kami penuh kesaksian kemuliaan ada Tuhan yang menyertai. Kami melayani dalam hidup kami, baik jiwa berkati, jiwa selamatkan, dan nama memuliakan. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk Pastor Imam Darmawan, firman Tuhan yang disampaikan. Saudara diberkati, amin. Amin. Dan saatnya kita akan memberi persembahan. Apakah ada yang belum dapat amplop? Oh ya, baik, kita akan berdoa untuk persembahan. Saya undang Ibu Mawalina membawa kita dalam doa. Halo. Kita mengucap syukur ya, ada lagi kita doa pagi, hebat, dahsyat. Udah semua dapat amplop, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami tetap bersyukur karena kami pagi hari ini masih diberikan kesempatan bersyukur menaikkan pujian kepadamu ya Bapa. Dan pagi hari ini kami juga mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari teman-teman kami ya Bapa. Dan juga firman Tuhan yang memberkati kami melalui hamba-Mu Pastor Imam. Kami bersyukur Tuhan bahwa kekuatan yang baru Kau berikan kepada hamba-Mu, berkati kesehatannya, pelayanannya, berkati keluarga besarnya juga ya Bapa Tuhan. Dan kami akan memberikan persembahan kami di pagi hari ini. Biarlah Tuhan, setiap kami yang memberikan persembahan pagi hari ini diberkati, supaya ini bisa dipakai untuk memperluas yaitu pelayanan di dua pagi ini. Terima kasih ya Bapak yang baik, terpuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, persembahan dijalankan. Kita mulaikan pujian hati yang gembira. Kita harus senantiasa bergembira, amin. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Hati yang gembira adalah seperti obat hati yang senang. Baik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Saya persilakan Pastor Sally Selaindong untuk pimpin kita dalam doa syafaat. Puji Tuhan, shalom. Mari kita bersyafaat, kita berdoa.
Engkau baik, sungguh baik, amat baik dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan tak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sehingga rasa ucapan syukur kami bersuka cita di hari ini, hari yang baru Tuhan. Ibadah perdana doa pagi boleh terlaksana. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Ada rancangan Tuhan yang luar biasa lewat doa pagi. Ketika kami meresponi ada tindakan Tuhan, kami memuji, kami menyembah Tuhan, kami merasakan hadirat Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan lewat doa pagi Tuhan. Ketika kami memulainya bersama dengan Tuhan, kami yakin, kami percaya ada sesuatu yang dahsyat, ada terobosan, ada kuasa, ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Sehingga banyak orang yang datang untuk berdoa pagi yang nantinya dilaksanakan di minggu pertama, dan ketika ada urapan kuasa Tuhan, mereka yang datang dengan sakit penyakit ada mujizat, dipulihkan, disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang Tuhan terbelenggu dibebaskan di dalam nama Yesus, yang kurang pengharapan ada pengharapan baru Tuhan di dalam nama Yesus. Karena firman Allah berkata, di mana namamu ditinggikan dan diagungkan, di situ Engkau hadir, dan di situ Engkau berkarya dengan luar biasa. Ada kemerdekaan, ada kelepasan, ada jawaban lepas jawaban, janjimu iya dan amin terjadi bagi setiap orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan. Karena kami menyembah Engkau Allah yang berdaulat, Allah yang hidup, yang berkuasa di surga dan di bumi, yang sanggup melakukan perkara yang tidak ada menjadi ada. Itulah Engkau Yesus Kristus di dalam roh dan kebenaran. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Kebenaran firman-Mu Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kami Tuhan, supaya benar-benar kami satu orang yang murah hati. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena Engkau yang sudah memberikan contoh dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami menjadi warna kerajaan Allah, anak-anak yang sudah dikuduskan, anak-anak terang yang menggarangi, yang menerangi kegelapan. Meteraikan kebenaran firman-Mu. Diberkati hamba-Mu Pastor Imam, pakai dia lebih lagi, urapan-Mu mengalir memenuhi hamba-Mu Tuhan, sehingga ketika dia menyampaikan kebenaran firman itu akan memerdekakan setiap yang mendengarkannya Tuhan. Memberkati kami semua Tuhan, berkati hamba-Mu, berikan dia kekuatan, kesehatan Tuhan, diberkati pelayanannya, diberkati usaha kerjanya, rumah tangganya, keluarga besarnya di dalam perlindungan Tuhan. Dan terima kasih semua tim yang sudah terlibat ambil bagian di doa pagi ini Tuhan. Diberkati, jerih lelah kami di dalam Tuhan tak pernah sia-sia. Saat ini Tuhan kami bawa Gembala Sidang kami Pastor Abraham Kontrasupi beserta Ibu Gembala. Tuhan, Engkau yang sudah memanggil hamba-Mu dengan cara kerja Tuhan yang luar biasa, dengan keajaiban. Ada banyak perkara-perkara yang besar yang Tuhan sudah kerjakan bagi hamba-Mu. Di dalam ketaatan, di dalam kesetiaannya Tuhan, dia tetap berjuang Tuhan untuk mempertahankan kebenaran Allah dalam hidup pribadinya, menjadi saksi di tengah-tengah pekerja, menjadi saksi bagi jemaat-jemaat Tuhan, menjadi figur yang dicontohi Tuhan di tengah-tengah penata layanan Victorious Family yang di dalamnya sudah berdampak. Ada banyak yang sudah diberkati lewat pengembalaan generasi kami Tuhan. Ada banyak perkara Tuhan yang sudah kami lihat. Ada banyak mujizat yang Tuhan kerjakan bagi hamba-Mu di dalam ketaatannya Tuhan, dan inilah figur yang Tuhan kehendaki Tuhan, sehingga sampai masa tua janji firman Tuhan, Tuhan mengendong Gembala Sidang kami beserta Ibu Gembala, sehingga benar-benar kami Tuhan, para hamba-hamba yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan, menjadi kuat Tuhan, tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Karena firman berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Engkau. Ini menjadi warna dan gaya hidup semua hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan pribadinya, dia berserah sungguh Tuhan. Perjuangannya Tuhan sungguh sangat luar biasa Tuhan, lewat doanya, lewat puasanya, lewat imannya Tuhan. Engkau yang Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup pribadinya. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan hamba Tuhan. Setiap destiny ilahi dalam hidup pribadinya Tuhan, biar semakin nyata Tuhan, dia bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga benar-benar Victor
family Tuhan berdampak, keluarga yang berkemenangan, dan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani sampai kepada jemaat-jemaat Tuhan menikmati Tuhan janji firman-Mu lewat gembala sidang kami, sehingga benar-benar gereja ini berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkati Tuhan penatayanan Victoris Family di setiap cabang-cabang yang ada Tuhan, baik apartemen Robinson Bapak, biar Tuhan yang berkarya Tuhan dari sesi pagi maupun sore. Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu Tuhan, jemaat-jemaat itu adalah milik-Mu Tuhan, dan kami sebagai pengelolanya Tuhan, pasti Tuhan yang akan berkarya dengan luar biasa ketika kami melangkah untuk hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga berdampak lewat pelayanan apartemen Robinson, baik Koafu maupun Pastor Iwan adalah lawatan Tuhan beserta tim pelayanan yang ada Tuhan di apartemen Robinson. Apartemen Robinson penuh kemuliaan Tuhan, janji Allah digenapi di dalam nama Yesus. Mana nama Tuhan ditinggikan itu akan menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Kami lepaskan shalom juga Tuhan untuk Kelapa Gading. Kelapa Gading milik-Mu Tuhan, Engkau yang sudah membuka dan memulai. Ada pengurapan-Mu Tuhan, lawatan Tuhan terjadi sehingga pelayanan ini berkembang, hidup bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Raden Saleh penuh kemuliaan Tuhan, jamaah mengalir Bapa, sehingga benar-benar Raden Saleh benar-benar bertumbuh berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan. Plaza Indonesia, pengembangan Pastor Iman Tuhan dipercayakan. Oh Tuhan, biar Tuhan sarana ini, wadah ini, tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa yang berbondong-bondong untuk datang menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Karena di tempat itu ada urapan Tuhan, ada ukupan yang berbau harum di dalam hadirat Tuhan. Ayat sentul diberkati Tuhan, kelipat gandaan jiwa-jiwa terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Tan Ekjan Bogor, diberkati area Bogor penuh kemuliaan nama Tuhan, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan lewat sarana Victorious Family. Tan Ekjan Bogor, nama Tuhan dipuji dimuliakan. Karawaci diberkati Tuhan, oh di dalam nama Tuhan Yesus. Tangerang dalam lawatan Tuhan, biar Tuhan yang berkarya Tuhan, dari Kain Rawaci sampai Gading Serpong Tuhan, kami taruh ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin, kami percaya ketika kami andalkan Tuhan, Tuhan yang berperkara. Diberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat Tuhan, bagi MKS koordinator, seluruh pengerja sampai kepada jemaat-jemaat, diberkati di dalam nama Yesus, sehingga sama-sama memuliakan nama Tuhan, sehingga ketika keluarga kerajaan Allah diberkati, maka keluarga besar Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan, Indonesia dipulihkan, Indonesia penuh kemuliaan nama Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote, kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pilkada secara serentak Tuhan ambil alih, Tuhan berkarya Tuhan, calon-calon Tuhan, gubernur, bupati, biar Tuhan yang berkarya, siapapun yang terpilih nanti itu orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga benar-benar Indonesia dipulihkan, Indonesia maju bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus, karena ada Tuhan yang punya kendali bagi Indonesia. Diberkati pemerintahan Presiden Jokowi yang nantinya akan mengakhiri masa jabatannya beserta Pak Amin Ma'ruf, biar Tuhan yang berkarya. Bahkan Presiden terpilih nanti Tuhan Pak Prabowo, Pak Gibran, biar Tuhan yang punya kendali. Apapun yang terjadi, semuanya sepengetahuan Tuhan dan di dalam kedaulatan Tuhan. Kami serahkan Indonesia Bapak, kami serahkan setiap hamba-hamba Tuhan, para gembala, para penginjil, para guru nabi Tuhan, biar ada dalam pengurapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, diberkatilah jemaat-jemaat yang hadir pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan kesaksian, Tuhan tak pernah meninggalkan kami yang berharap kepada Tuhan. Mujizat tetap ada dan tetap terjadi ketika kami percaya bahwa Tuhan mampu dan sanggup buka jalan. Ada jalan-jalan yang dibukakan bagi setiap kehidupan kami. Jemaat-jemaat yang datang dengan sakit penyakit, firman Allah berkata, oleh bilur-bilurnya kami sudah dipulihkan, disembuhkan. Kami yang berbeban berat ada kelegaan, Tuhan diberikan kelegaan. Kami Tuhan yang lemah dikuatkan Tuhan, sehingga benar-benar kami semua Tuhan benar-benar merasakan lawatan Tuhan, mengalami perjumpaan
perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan di pagi hari ini. Karena pagi hari ini kuasa Tuhan, Roh Kudus berkarya dengan dahsyat luar biasa. Sehingga Tuhan, kami bersuka cita Tuhan, ada roh yang menyala-nyala untuk mencari wajah Tuhan. Karena ketika kami mencari wajah Tuhan, kami merasakan ketenangan dan keamanan. Karena hanya dekat Allah saja kami tenang. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama katakan amin. Sehingga kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini, dan kita akan tutup dengan menerima doa berkat dari hambanya dan Tuhan. Ya, kita mau naikkan. Kami orang beriman, Roma 1 ayat 17b. Firman Tuhan berkata orang benar hidup oleh karena iman. Kami beriman Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa saja. Engkau juga telah mengajarkan kami untuk kami dalam kehidupan kami murah hati dan mengampuni, di mana Roma 12 ayat 14 berkata, berkati musuhmu, ampuni musuhmu, doakan musuhmu. Roma 12 ayat 17, sebab pembalasan bukan hak saudara dan saya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Roma 12 ayat 19, firman Tuhan dengan tegas berkata, pembalasan adalah haknya Tuhan. Izinkan semua itu bukan karena saudara saya, tapi Tuhan yang berperkara, Tuhan yang mengajarkan, Tuhan yang menolong dan akan memberkati kekasih Tuhan yang mengandalkan dan percaya pada Tuhan. Dan Roma 12 ayat 21 berkata, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bila itu mewarnai kehidupan anak-anak Tuhan, integritas anak dan saya, memberkati, mengampuni, memulihkan, dan jangan ada kebencian, dendam, iri hati. Ibrani 12 ayat 14-15 berkata, jangan simpan akar kepahitan yang membuat kebencian, pertengkaran, perselisihan, kedengkian, dan segala hal yang buruk mewarnai kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan rindu melalui kehidupan anak dan saya. Nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggalkan melalui kehidupan kekasih Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan berkorban kemuliaan kebenaran Tuhan surga. Terima kasih Bapak, kesaksian yang telah memberkati kami di tempat ini, dan mereka yang datang dengan masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian, masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah usaha, bisnis, pekerjaan, masalah sakit penyakit apapun juga Bapak, kami imani percaya bagimu tetap tidak ada perkara mustahil. Lukas 1 ayat 37. Dan bagi kami orang percaya Markus 9 ayat 33, tidak ada mustahil. Dan kami imani percaya Bapak, Engkau juga yang berfirman bahwa kuasamu tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, akan sampai Maranatha. Kalau si A, si B, si C, Tuhan menjawab, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Bagi mereka yang mengandalkan, berharap, dan bersandar dan percaya padamu. Dan mereka saat ini yang datang dengan masalah kehidupan mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, bisnis mereka, apapun, kami imani percaya Bapak, Engkau juga yang menjadi jawaban dalam setiap masalah persoalan kehidupan anak-anak Tuhan. Dan segala kutuk yang mengikat kehidupan anak-anak Tuhan, kutuk turun
keturunan, tradisi, bawaan, kehancuran, kekecewaan, pemberontakan, kenajisan, kebangkrutan, kemiskinan, kegagalan, bahkan segala hal yang tidak berkenan dalam nama Yesus. Dengan kuasa otoritas Allah Bapa, hamba ikat, patahkan, putuskan dan tolak, dan melepaskan berkat Tuhan mengalir menjadi bagian kehidupan anak Tuhan. Mereka yang datang di tempat ini, mereka menerima jawaban daripada Engkau yang menyertai mereka, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menyembuhkan mereka, Engkau yang memulihkan mereka, Engkau yang mengangkat dan mempromosikan kehidupan anak-anak Tuhan. Sebab Engkau rindu Tuhan setiap anak-anak Tuhan. Engkau berfirman Ulangan 28 ayat 13, kami terus akan naik bukan turun, pada akhirnya menjadi kepala bukan ekor. Selama kami tetap dengar firman Tuhan, kami benar-benar pegang firman Tuhan, kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan kami percaya apa yang Kau sabdakan, apa yang Kau firmankan, ya dan amin, dan akan tergenapkan dan jadi jawaban dalam pergumulan, dalam masalah, dalam persoalan, dalam pergumulan setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau yang telah menjawab, Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati, dan Engkau juga yang akan mempromosikan anak-anak Tuhan, sehingga kami terus akan naik dalam setiap kehidupan, secara rohani, secara jasmani, secara materi. Kami diberkati dengan luar biasa. Sebab Ulangan 28 ayat 8, Engkau rindu memberkati usaha, bisnis, pekerjaan, keluar masuk kehidupan anak Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kerjakan, di mana Kristus dipermuliakan, Engkau menyertai dan memberkati dengan luar biasa jahat. Dan pakai semua setiap kekasih Tuhan yang hadir pada kesempatan dalam doa puasa seperti morning prayer pada pagi yang indah di tempat ini. Sehingga kami dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Melalui ibadah yang ada di tempat ini Bapak, kami akan menyaksikan melalui kehidupan kami, melalui perilaku kami, sehingga kami imani percaya banyak jiwa akan datang bersekutu beribadah bersama kami di tempat ini. Dan biarlah Zakaria 8 ayat 23 digenapkan, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang puncak jubah kuat-kuat jemaat kekasih Tuhan, dan mereka akan hantarkan kami melalui ibadah Saturday morning prayer yang ada di tempat ini, melalui ibadah raya minggu yang Tuhan cipta dan percayakan melalui wadah gereja lokal GBI Victorious Family Ministry Robinson jam 9, 11, 35, Kelapa Gading jam 8, 10, Raden Saleh jam 9, di Viva Plaza Indonesia jam 11, jam 1, jam 3, jam 5, di Gading Serpong jam 9 dan jam 11, di Karawaci jam 10 pagi, dan juga di Bogor jam 7, dan di Iron Mall Sentul Selatan jam 10.30 dan jam 1. Banyak jiwa-jiwa Tuhan Engkau kencangkan penduduk Jakarta, Tangerang, Karawaci, Bogor, Sentul Selatan sekitarnya, untuk mengirimkan jiwa-jiwa yang haus lapar kepada firman Tuhan, untuk bersekutu beribadah bersama kami Bapa, dan kami semua Tuhan yang ada dalam wadah gereja lokal GBI Victorious Family Ministry, di mana Engkau yang mentabiskan gereja ini, sebagaimana Engkau berfirman Matius 16 ayat 14, apabila jemaat ini Engkau yang tabiskan, gereja ini adalah milikmu, Engkau adalah gereja kami, maka jemaat Tuhan adalah jemaat milikmu. Kami rekan sekerja adalah milik kepunyaanmu, kami hidup kami juga milik kepunyaanmu, nafas kami adalah daripadamu dan milik kepunyaanmu Bapa. Dan Engkau berfirman, jemaatmu Tuhan, Allah mau tidak akan berkuasa atas setiap kehidupan anak-anak Tuhan, masalah, sakit, penyakit, usaha, bisnis, pekerjaan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian, apapun yang mewarnai kehidupan anak-anak Tuhan, Engkau ada bersama mereka, Engkau ada bersama kami, Engkau menyertai kami, Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami. Bahkan Engkau berfirman, kami imani, kami percaya, di mana Engkau berfirman, jangan kami takut, jangan kami ragu, jangan kami khawatir. Yesaya 41 ayat 10, sebab Engkau adalah Tuhan kami yang kami kenal dalam Kristus Yesus, yang menyertai langkah kaki kemanapun kami berada, kemanapun kami pergi, bahkan hidup kami, keluarga kami, hari depan kami, usaha, bisnis, kerjaan, kesehatan kami, hari depan kami ada di tangan kuasa penyertaan kasih anugerah berkat Tuhan. Engkau memegang hidup kami untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Pertolongan daripada Tuhan tidak pernah terlambat, dan bukan hanya menolong, tapi Engkau membawa kami lebih keluar sebagai umat-umat pemenang, sehingga Roma 8 ayat 37 digenapkan dalam kehidupan kekasihan anak Tuhan. Kami menjadi umat-umat Tuhan sebagai umat pemenang di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya Engkau bukan pintu tingkap di surga, curahkan, limpahkan, tambah-tambahkan berkat rohani, jasmani, materi digenapkan dalam kehidupan kami, sehingga melalui
perubahan dalam kehidupan kami, maka konsekuensi namamu makin dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Dan sekali lagi kami imani percaya melalui hidup kami banyak jiwa dipersembahkan untuk hormat kemuliaan kebenaran surga. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Kami telah diberkati, kami telah disembuhkan, kami telah dipulihkan, kami kembali dipromosi, dan kami punya hari depan yang diberkati luar biasa. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing dengan menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai dan mengurapi kasih Tuhan dari pagi hari ini sampai Kristus itu datang. Berjumpa kekasih Tuhan di awan-awan kemuliaan. Kita umat yang diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali berjumpa pada minggu pertama bulan Oktober, dan setiap minggu pertama dan minggu ketiga ibadah Saturday morning prayer dari jam 7 sampai jam 8.30. Tuhan memberkati. Sama.